kembali meskipun 2 minggu yang lalu sudah diterangkan, tapi paling tidak gini ya. Jadi persamaan itu ya nanti dilarikan skala analisis. Nah, jadi umumnya persamaan itu udah jadi kayak gini ya. Nah, udah jadi kayak gini sebenarnya kalau kita mau ngelihat di di Holton tuh awalnya dari sini. Dari sini menurunkan. Ini hanya permainan matematika saja, yaitu matematika persamaan diferensial dan metrik, perkalian metrik. Tuh ini seperti ini, kemudian hasilnya itu nanti jadinya seperti ini gitu ya, seperti ini. Nah, jadi kita punya persamaan momentum. Atau kalau misalnya ini seperti yang minggu lalu saya terangkan derivatif kan persamaan umum saja. Jadi artinya persamaan umum itu bisa diganti P, bisa diganti T gitu. Kontinuitas ya. Kontinuitas itu persamaan kerapatan udara sebenarnya. Gitu. Dan ini delta dot U. U itu sebenarnya vektor ya. Jadi ini bukan perkalian biasa, ini adalah dot ya. Bukannya perkalian, bukan, tapi dot. Dot U. U-nya itu terdiri dari U, V, W gitu ya. Kita lihat anggap saja sejauh ini kita tidak perlu melihat yang vertikalnya. Kita hanya lihat lintang bujur saja. Perubahan-perubahan terhadap lintang bujur. Nah, menurut penelitian, persamaan itu semuanya mengandung meter per detik, ya, atau L dalam dimensinya itu M ini kan panjang, dimensinya L, nah, seperti itu. Nah, ini seperti ini, dapatnya dasarnya dari sini. Kita ambil yang komponen U saja sama V. Kemudian yang ini kalau kita ngelihat dari persamaan fisika waktu yang lalu, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Dimensinya jarak itu adalah L, dimensinya waktu itu adalah T, dimensinya laju itu adalah meter per detik. Sehingga kalau D per detik, jadi kan sama dengan seperti T, karena apa? Jadi ini kan T sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, jadi ini kan tidak punya satuan, jadi seper L bagi U, atau sama saja U dibagi L. Ini awalnya dari sini dulu ya. Kemudian yang ini, ya, keterangan yang tadi, ya, ingat saja ini bahwa ini adalah jarak bagi waktu. Oke. Nah, kemudian ini ada definisi di Holton, ya. Di sini juga ada di Holton analisis waktu. Nah ini ya, ini waktu. Kemudian kita lihat di sini, menurut Holton U itu adalah horizontal velocity skala U. Jadi lambangnya velocity, lambangnya kecepatan tuh U, bukan U kecil ya, U besar. Ini namanya vektor. W adalah vertikalnya, L horizontal jaraknya, apakah dia bujur lintang sama saja. Kemudian ini vertikal panjang lintasannya adalah H, kalau ini kan kecepatan vertikal, ini panjang ke arah vertikal. Ini adalah perubahan atau fluktuasi tekanan, ya, fluktuasi tekanan terhadap kerapatan. L bagi lu adalah waktu, seperti tadi D sampai dibagi DT. Jadi dulu ya, ini sama dengan yang ini, ya toh. Nah, kemudian persamaan yang tadi kita
eh, kita ingin analisa mana sebenarnya dari analisis ini orde-orde mana yang harus kita buang atau dengan masa waktu, bukan masanya, atau orde itu kan 10 pangkat min 2, min 3, min 4 itu akan kita abaikan. Nah, ini kan D dibagi DT kan tadi U dibagi L, ya toh? U dibagi L. Nah, sehingga kalau DT ini sama saja rumusnya ini kalau dimensi. Yang ini tangan tuh nggak ada, ya toh? Tangan tuh nggak ada. A adalah jari-jari, U tetap U, ya, dan U juga di sini. Ini artinya mau U mau V kan sebenarnya vektor gitu kan. Jadi U mau V sama saja. W tetap W vertikal tadi di sini. Itu vertical velocity kan. Kemudian ini adalah perubahan ketekanan terhadap bujur maupun lintang ya ini. Ya, kemudian ini juga kalau ini kan ada V, ada U sama V-nya. U itu dianggap ini U besar atau vektor. 2 omega kali sin itu sama dengan gaya Coriolis. Ini juga sama gaya Coriolis vertikalnya. Nah, bukan gaya Coriolis dikalikan W karena gerak vertikal. Dan ini adalah velocity terhadap jarak vertikal juga. Ini dengan ini sama. Sehingga didimensikan seperti ini. Ya, nah, dari situ dengan kalau di lintang tengah, maksudnya bukan di ekuatorial, maka di ekuatorial ini dapatnya dari mana? Ini dari Holton, ya. Jadi kalau di ekuatorial, di lintang menengah itu harga U itu umumnya 10 meter. W harganya sekian, L harganya sekian, H harganya sekian, delta P harganya sekian. Ini untuk khusus di lintang menengah. Kalau di lintang tropis mungkin berbeda lagi ya, berbeda lagi. Nah, maka dari yang tadi ini ya kan ini yang U komponen U sama V kan sama ya toh, ini adalah rumus yang ini ya toh, rumus yang ini. Nah, yang di bawahnya adalah U-nya kan 10 dikali 10 dibagi L, L-nya 10 pangkat min 6, hasilnya dapat 10 pangkat min 4. U dikali U, ini kan 10 kali 10, A-nya di sini 10 pangkat min 6 juga, kalau tidak salah itu ya. A-nya 10 pangkat min 6, dapatnya ini. Kemudian ini 10 pangkat 3, dapatnya ini dapatnya ini, dan ini seterusnya. Ya, jadi dari angka-angka dari dimensi ini kita analisis skala di lintang menengah dapatnya seperti ini. Jadi ordo pangkat min 4, pangkat min 5, min 8, min 3, min 3, min 6, min 12. Hanya permainan-permainan ini saja. Kita dari situ maka yang paling besar itu kan 10 pangkat min 8. Paling kecil 10 pangkat min 3. Nah, yang dilihat itu nanti hanya yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 10 pangkat min 3 dengan min pangkat min 3. Ini kalau ditarik ke atas, ini adalah persamaan seperro do P do X atau seperro do P do Y. Sedangkan ini adalah persamaan 2 omega kali V sin atau 2 omega U sin theta. Nah, maka di sini analisis skalanya inilah ya ordo yang terbesar. Ya. Jadi di lintang menengah itu kenapa hanya yang diperhatikan adalah tekanan, karena ini skalanya ya. Skalanya ini terlalu besar. 10 pangkat min 4 kan 0,0000 sekian, ini ada 10. Yang paling kecil ini, makanya di lintang menengah itu dalam skala besar ya hanya digunakan ini saja, ini nggak ada nih. Jadi yang 10 pangkat min 4, min 5, min 8 itu 0 semua, ini 0 semua, tidak ada semua. Dianggap tidak ada, bukan di 0 kan, diabaikan, di-ignore. Ya toh, di-ignore. Maka inilah. Jadi persamaan-persamaan nanti ke depannya yang dilihat tuh hanya perubahan tekanan seperti yang waktu pelajaran analisa cuaca itu
Di Indonesia tidak perlu tekanan, karena tekanannya sama. Tapi kalau di Cina, di Jepang, itu tekanan. Karena tekanan berubah terhadap waktu bujur lintang itu hanya adanya di lintang menengah atau lintang kuda. Itu kita ingat ini. Nah, kemudian dari yang ini tadi kan tinggal ini ya, min seper do P do X ditambah 2 omega V. Ini kalau disama dengan nin 0 sehingga dapatnya jadi harganya ini positif ya toh, seper do P do X sama dengan 2 omega VU atau ini di bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, dapatnya ini kan jadinya toh. Ini. Nah, persamaan ini menurut Holton itu sama saja persamaan geostropik. Karena apa geostropik? Karena geostropik itu kaitannya dengan perubahan tekanan di suatu kontinen atau daratan yang luas sekali. Itu dan ini tanpa DDT ini, maksudnya tanpa ini. Tanpa yang ini, karena ini dianggap 10 pangkat 4 itu dia ignore, diabaikan. Nah, seperti itu. Dapatlah seperti ini. Nah, ini yang digunakan, ada tekanan rendah, tekanan tinggi, apapun yang terjadi buat mereka pasti seperti ini. Dan mereka kalau perubahan tekanan terhadap lintang, ya, maka terhadap bujur, maka di sini pengaruhnya gaya Coriolis. Ya, gaya Coriolis terhadap hembusan angin. Hembusan angin V itu hembusan angin utara selatan. Tapi kalau perubahan tekanan terhadap bujur itu sama saja gaya Coriolis terhadap hembusan angin timur barat. Gitu. Kenapa begitu? Ya rumusnya dari sini semua itu. Nah, ini seperti itu. Kemudian yang ini bagaimana tornado? Nah, tornado itu kan sama dengan puting beliung. Ya, menurut keterangan tornado itu punya panjang, punya lintasan waktu sekitar 100 meter per detik. Jadi dia punya kecepatan itu sekitar 100 meter per detik. Kamu nggak usah pusing dari mana, karena ini pasti diketahui semua ya. Karena ini hasil penelitiannya mereka di Oklahoma sana. Ya, panjangnya sekitar 100 meter, kecepatan vertikalnya adalah 10 meter per detik, kemudian panjang vertikalnya 1000 meter atau 1 kilo, perubahan tekanannya 10 pangkat 4. Luar biasa besar ya. Kemudian panjang dibagi waktu, ini 1 detik. Jadi sebenarnya tornado itu ukurannya detik. Gitu. Nah, dari sini kita tinggal dilihat saja. Nah, ini rumusnya ini, seperti ini. Nah, itu dapatnya kan U diganti U ini 10 pangkat 2, dikalikan U kali dibagi L, L-nya 10 pangkat 2, dapatnya 10 pangkat 2. Begitu juga, Kak, ambilin minum, Kak. Nah, ini ternyata U kali U 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 2, 10 pangkat 4. A-nya itu ada 10 pangkat 6 ya. Radius jari-jari bumi 10 pangkat 6. Naik ke atasnya kan jadi negatif. Dan seterusnya yaitu dimasukkan. Nah, kita lihat lagi di sini. Ternyata tornado itu atau puting beliung itu nilai yang paling kecil itu adalah 10 pangkat 2 dan 10 pangkat 2. Ini saja. Yang lainnya tidak ada. Masih. Nah, jadi intinya analisis skala itu diambil yang paling terkecil di antara suku-suku yang lain. Maka ini 10 pangkat 2 kan ada di suku DU DT atau DV DT. Kemudian yang ini ada di suku sepero dope atau sepero dope doye. Maka nanti ini dengan ini saja sisanya. Maka tornado itu atau puting beliung itu adalah sebenarnya perubahan tekanan yang sangat kecil sekali. Nah kan kita tahu sendiri di Indonesia mana ada perubahan tekanan, nggak ada kan. Tapi di sini kan ada perubahan komponen anginnya, nah, gitu kan. Nah sehingga inilah. Jadi untuk skala tornado puting beliung itu sebenarnya ukurannya hanya
10 pangkat 2 ratusan meter saja. Apa kenyataan? Ya lain kenyataan dengan teori. Gitu. Jadi kalau ingin mengetahui tornado atau puting beliung, ya ini perbedaan antara tekanan dengan jarak waktu itu sekitar 10 pangkat 2 ratusan aja, sekitar ratusan. Berarti kan nih HPA atau milibar dibagi panjang meter. Itu hanya meteran segitu saja. Nah, ini cocok. Jadi persamaan tornado itu DU/dt sama dengan 1/ρ do P do E. Ini dianggap 0, dianggap 0, dianggap 0, dianggap 0, dianggap 0. Nah, sehingga yang lain diabaikan. Bukan tidak ada, tapi diabaikan. Itulah kalau yang namanya metode dinamis itu, skala analisisnya diambil yang paling terkecil, tapi dianggapnya yang terbesar, gitu ya kan. Karena, nah gitu ya. Ini adalah kalau gitu percuma dengan nilai-nilai yang seperti ini. Ya itulah kelemahannya cuaca. Kalau ini dimasukkan semua, ya toh percuma aja, nanti akan hilang sendiri gitu kan. Contohnya 1 kilometer ditambah 1 meter ditambah 3 cm ditambah 2 cm 2 desimeter ditambah 1 mili. Berapa? Kan 1,011111. Kalau ditanya berapa ukurannya kemarin? Nah, kurang lebih kilometer Pak, gitu. Tapi yang meter, desi, sentimeter, milimeter kan nggak disebutin. Nah, sama saja seperti ini gitu lah. Jadi yang diambil yang terbesar saja atau ukuran orde yang paling besar. Yang kecil dibuangkan. Nah, dengan demikian persamaan yang ini kan gaya ini ya. Ini tuh DUDD ini kan puting beliung. Jadi sini puting beliung. Nah, ternyata puting beliung itu akibat perbedaan tekanan yang sangat kecil terhadap sumbu X dan sumbu Y, kan dia mutar. Akibat mutar itu pasti ada gaya sentrifugal. Nyata? Nah, maka gaya sentrifugalnya ini ya ini U-nya menjadi U vektor karena gabungan U komponen V komponen. Maka di sini U-nya U tebal. Itu. Nah, di sini omega R. Ingat, ini adalah V kalau bahasa fisikanya ini kan V kan gini, P ini waktu ini sama dengan omega kuadrat R. Ini mungkin kamu masih ingat seperti itu ya. Ini adalah dulu ya. Ini waktu belajar fisika waktu yang lalu. Oh, nggak mau. Salah, nggak tahu ini gimana ya. Nah, jadi ini ya, rumusnya itu dari situ. Jadi ini sebenarnya V kecepatan linier sama dengan kecepatan sudut kali jarak. Jaraknya jarak berapa besar putarannya si tornado itu. Gitu. Kemudian di analisis skala ternyata kecepatan sudutnya si sentripetal dalam koordinat dalam tornado itu adalah cuma hanya sekitar 10 pangkat 2, masih ratusan meter juga. Nah, semuanya ini di dalam metode dinamis disebut siklotropis. Siklos itu adalah mutar, tropik adalah tropis. Jadi putaran, ya, putaran. Gitu. Nah, ini sekarang bagaimana? Kalau tadi kan yang ini kan hanya komponen UV horizontal saja. Sekarang kita lihat yang vertikal. Yang vertikal kan rumusnya ini. Nah, ini ya, rumusnya dw per dt. Nah, kita ambil yang tadi, yang ini udah U dengan V udah. U dengan komponen X, komponen dia menghasilkan tornado dan menghasilkan perubahan tekanan di lintang menengah.
sekarang kita kaji yang vertikal. Bagaimana dengan yang vertikal? Nah, gitu toh. Maka dimasukkanlah analisis skalanya dulu, ya toh. Analisis skalanya dapatnya seperti ini. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Angka-angkanya itu diambil yang umum. Diambil yang umum. Vertikal. Di umum bukan ya. L itu pangkat 2, pangkat 7, W itu berapa ya? Itu tadi berapa ya? Sampai 10 ya. 10 dikalikan 46. Ya, pangkat 6 ya, ini kan pakai yang standar cantik, bukan yang tornado tapi di lintang menengah ya. Sehingga didapatlah 10 pangkat min 7. Ya, nah, berapa akhirnya yang paling besar itu dapatnya ini. Ya, sehingga yang DW DT-nya di ignore, ini di ignore, dapatnya tinggal 1/2 do P do Z dikurangi G. Nah, itulah, ini dianggap 0, dianggap 0. Karena yang paling terbesar adalah ini. Nah, sehingga satuan meternya ya, itu hanya satuannya hanya kecil sekali ya. Kalau gerak vertikal itu tidak kelihatan. Contohnya gerak vertikal kecil itu adalah fisika awan. Nah, nanti belajar fisika awan. Itu memang fisika awan itu gerak vertikal jatuh. TSA itu 6 kali 10 pangkat min 2 kalau nggak salah. Ini adalah satuannya masih positif ya, 10 pangkat 1, 10 pangkat 1. Nah, rumus ini dikenal dengan gaya hidrostatik atau hidrostatik atau energi potensial MGH. Jadi MGH itu ada kaitannya dengan gravitasi. Nah, jadi gerak vertikal itu hanya ini saja yang dihubungkannya. Ya, toh? Jadi ini ya, tinggal ini saja, itu tentang gerak. Nah, selesailah, artinya bahwa kita bisa menganalisis yang lainnya sepanjang kita tahu tentang Coriolis. Coriolis itu 10 pangkat min 4 ya, 10 pangkat min 4 masalah. Sekarang kalau misalnya ini saya buatkan sendiri, ya toh, misalnya ini saya bikin W-nya sekian, U-nya sekian, kamu cari sebenarnya tinggal apa analisis skalanya. Jadi ini tergantung kejadiannya. Nah, nanti di semua tidak kayak gini MJO. MJO itu kan bulanan. Bulanan itu kalau dijadikan tahunan ya nggak kelihatan kan gitu. Terus kalau konvergensi itu harian. Harian tapi kalau dijadikan jam ya 24 jam waktunya. Tergantung, jadi semuanya harus sama. Oke, ini jadi sudah sampai di hidrostatik. Nah, sekarang cara menghitungnya bagaimana? Ya, ini kan lebih kecil dari keseimbangan. Ini maksudnya ini 10 pangkat min 7, ini 10 pangkat, ini hanya ini saja. Jadi cara ngitungnya gimana? Ya sudah, yang dilihat hanya perubahan tekanan terhadap ketinggian saja. Kan selama ini kita hanya menghitung perubahan tekanan terhadap lintang bujur. Sekarang kita lihat cara mengukurnya perubahan tekanan terhadap ketinggian. Perubahan tekanan terhadap ketinggian itu sama saja kita menghitung gaya hodograf. Nah, hodograf itu adalah untuk melihat apakah udara stabil atau labil. Makanya udara makin ke atas makin hampa, yaitu ya gaya hidrostatik ini. Gitu. Negatif. Kemudian jadi momentum secara vertikal itu
susah dihitungnya. Jadi momentum itu dilihat hanya komponen UV saja. Kalau komponen vertikalnya kurang dapat diperhatikan. Bukan tidak ada, karena kecil sekali, yaitu 10 pangkat min 7. Nah, jadi gerak vertikal yang tadi ini di dalam perhitungan NWP, numerical weather prediction, itu digunakan sekali ini. Karena P itu kan nanti ada kaitannya dengan perubahan lintang bujur gitu, ada lagi ya perubahan. Baik sekali P itu nanti ada di persatuan termodinamika, nanti setelah UTS kali ya ada pelajaran tentang termodinamika di dalam atmosfer. Ya, jadi gunanya untuk gerak vertikal itu untuk mengetahui apakah kecenderungan pembentukan awan. Bentukan awan sebenarnya bukan pembentukan hujan. Nah ini W ini jarang diperhatikan di dalam karena susah kali ya, karena nggak kelihatan. Sehingga jaring padahal bagus sekali di dalam buat analisis. Gitu. Ya susah sekali ini W, ini jarang sekali. Jadi karena W itu ada kaitannya dengan juga kalau apa ya di dalam itu namanya vertical velocity. Ya, nanti pelajarannya di analisis cuaca tentang vertical velocity. Nah, jadi itulah. Jadi persamaan yang 3 tadi komponen U, V, W itu sudah kita manfaatkan. Sekarang kalau momentum tadi hasilnya bisa hidrostatik, sekarang kontinuitas seperti yang ilmu pelajaran sebelumnya kontinuitas. Artinya ya harus continue gitu kan. Artinya tidak ada yang hilang dan tidak ada yang terbuang. Maka persamaannya awal dulu ya dari sini ya. Sebenarnya kalau kamu baca ini juga ada semua di sini. Ada semua sini. Nah ini sekarang kita lihat untuk membuat kontinuitas itu, maka mau tidak mau teorinya tentang kerapatan suatu atmosfer. Karena kerapatan udaranya kan kecil-kecil ya, kecil-kecil sekali. Setiap benda bergerak itu di atmosfer tergantung komponen U, V, W, dan Z. Nah dalam hal ini biasanya kita perhatikan, kita anggap variasi XY-nya nggak ada, yaitu atau waktu tidak ada. Jadi dianggap seperti ini dulu gitu loh. Bidang tekanannya itu ya udah kayak mati gitu aja gitu. Tapi ujung-ujungnya pun nanti akan ketemu waktu. Gitu. Nah di sini asumsinya sementara tidak ada variasi. Maksudnya variasi itu perubahan X-Y itu sama aja, perubahan waktu sama aja gitu ya. Tapi tetap dicantumkan waktunya. Nah, ini keseimbangan hidrostatik, ini yang tadi dou P per dou Z, ini kan dou P per dou Z. Nah, dou P per dou Z. Sehingga karena P itu kan kaitannya dengan kerapatan, yaitu dengan kerapatan. Ingat bahwa massa persatuan waktu adalah rho, yaitu di dalam fisika. Makanya rho-nya muncul, M-nya dianggap 1. Nah, jadi di sinilah yang dibilangin tekanan hidrostatik. Sehingga kalau bahwa di dalam bidang tekanan itu kan kemarin saya bilang ada yang seperti ini, toh. Nah, gitu toh. Ini tekanan di sini kan sama semua, tapi ketinggiannya beda-beda. Nah, kalau ini dianggap bidang tekanan garis. Sekarang kita ambil satu titik saja di tengah-tengah sini, toh. Nah, situ maka
menurut si Halton untuk mengetahuinya ya terhadap ketinggian ini dalam variasinya perturbasi itu sama dengan apa ya, pelemahan ya, pelemahan variasi pelemahan XYZT ya. Nah, sehingga tekanannya itu tekanan awalnya terhadap ketinggian seperti ini, kemudian perturbasinya pelemahannya ada aksen. Jadi setiap benda yang bergerak di sini di titik awalnya V0, kemudian setiap bergerak maka dia akan mempengaruhi di sini. Tapi sangat lemah sekali gitu kan, sangat lemah. Begitu juga rho-nya sama. Jadi setiap benda ini bergerak, kerapatannya juga tergantung dari sini. Nah, dua persamaan ini yang mengantar pada berikutnya. Nah, ini hanya permainan matematika saja. Ya, ini bentuk kelerian. Ingat, bentuk kelerian itu melihat orangnya lain yang melihat, ya, bukan dirinya sendiri yang lihat. Kita hanya melihat lintasan itu kemana. Tapi bentuk daripada partikel itu kita sulit, karena kalau jauh ya kecil, kalau dekat ya kelihatan. Tapi kalau Lagrangian kan diri kita sendiri, gitu. Kita berhenti di mana, capek di mana, itu Lagrangian. Nah, dari persamaan itu, ya, dari persamaan ini, maka diturunkan, ya, 2x. Jadi ini persamaannya diferensialkan terhadap titik awal dan terhadap perturbasinya. Artinya terhadap kalau dia bergerak pelemahan-pelemahan itu. Berdasarkan matematika, ya, maka didapatkanlah seperti ini. Ingat, dou P per dou T itu adalah komponen U, V, W. Ya, jadi ini komponen ini, jadi kalau ini dikeluarkan do-nya kan rho tambah V0. Nah, gitu kan gini. Ya. Kemudian ingat rumus do per do T umumnya adalah U, V, W. Nah, ini silakan baca di Halton juga. Ada di sini. Nah, sehingga kita anggap ini tidak ada. Menurut Halton saya juga nggak tahu, karena dianggap titik awal tidak ada. Karena Lagrange Lorentzian ini tidak memperhatikan titik awalnya. Dia taunya di lintasan itu saja. Ya, sehingga didapatkanlah persamaan seperti ini. Seperti ini. Kamu cari aja dengan matematika seperti ini, atau mau saya kasih PR lagi, buktikan seperti ini. Kan susah, saya enggak mau. Saya enggak mau, karena cuma membuktikan rumus. Kalau membuktikan rumus, saya enggak begitu tertarik ya sebenarnya. Ya. Nah gitu, sehingga dapatkan ini. Nah, komponen yang pertama ini hasil daripada derivatif matematika ini diperoleh ada dua suku. Suku pertama dan suku kedua. Suku pertamanya adalah perturbasi, pelemahan, ya. Kemudian suku keduanya adalah ini, ya, base, artinya awal. Awalnya seperti ini. Ya, enggak, ini dianggap D per 0,00, perubahan terhadap awal tidak ada, perubahan U, karena kita ngomongnya adalah komponen vertikal. Nah, akhirnya berdasarkan perumusan matematik diperoleh kayak ini. Jadi perubahan kerapatan terhadap waktu itu dapatnya seperti ini. Ya, ingat U di sini U tebal. U tebal itu mengandung UVW, ya, mengandung UVW. Jadi ada U, ada V, ada W. Nah, akhirnya persamaan ini dibilang adveksi, atau persamaan ini dibilang divergensi. Ya enggak? Kebalik, U ini dot delta V, kalau ini adalah delta V dikali U. Nah, itu saja bedanya. Ya, divergensi. Kemudian dari menurut si Halton, supaya ketemu persamaannya lebih menarik, maka ini di semua persamaan dibagi dengan rho 0 dan asumsikan rho absen dibagi rho 0 itu 10 pangkat 2. Artinya anggap saja dia 1. Saya juga nggak tahu kenapa dia harus dibagi 1, dianggap tidak ada, gitu kan. Nah, akhirnya
dengan rumus matematika ini, kalau saya menerangkan matematika ini nggak kelar tadi, bisa-bisa saya kembali lagi ke matematika zamannya Pak Akbar ini. Karena matematika yang Pak Akbar, sekarang ini kamu udah matematika keberapa ya? Persamaan diferensial? Siap, sudah Pak. Sudah, artinya sekarang kalkulus lanjut ya? Siap, sudah Pak. Nah, sudah, artinya enggak. Nah, ini kenapa matematik itu banyak sekali, karena matematik itu untuk menjawab persoalan-persoalan metodinamis ini gitu. Makanya kemarin dalam rapat matematika ini jangan dibuang, karena harus bisa menjawab daripada si persoalan matematika yang ada di meteodinamika. Makanya metodinamis itu kan kebanyakan permainan matematika. Kalau matematikanya kurang paham, susah juga ini. Pokoknya akhir dari perjalanan si Eulerian ini didapatlah persamaannya seperti ini, gitu. Jadi perubahan kelapatan itu sama saja ada perubahan adveksi, ada perubahan divergen. Nah, dapatlah rumusnya seperti ini. Jika dianalisis skala, ya, ternyata komponen ini, ya, komponen ini itu sama saja 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 6. Kecil sekali, dua-duanya kan pangkat kecil sekali, kan? Dari persamaan-persamaan di atas. Nah, diperolehlah, kembali lagi ke sini, lihat lagi matematika lagi. Jadi persamaan divergensi yang tadi ini, ya, dipecah-pecah. Ingat, dot U itu U-nya adalah komponen UV, ya, komponen UV. Maka di sini, ya, seperti ini, gitu, dipecahkan lagi, ya, U, delta rho, ini, nah ini, V ini kan sebenarnya DU, DX, DU, DX. U-nya dalam komponen UV ini sudah dipecahkan semua, sudah di dalam persamaan matematika, akhirnya didapatnya seperti ini. Nah, secara gamblang, do U per do X ditambah dV per dy itu adalah sama dengan divergensi. Sama dengan divergensi. Rumus. Jadi divergensi itu adalah perubahan komponen U terhadap lintang, perubahan komponen V terhadap bujur. Nah, gitu. Ini do W per do Z itu adalah vertikal, tapi itunya 10 pangkat min 6. Sama-sama 10 pangkat min 6. Ya, enggak? Jadi memang nggak kelihatan ya kalau di cuaca emang gitu ya, 10 pangkat min 6. Rata-rata jarang. Ya enggak. Tapi kalau dijumlahin, diintegralkan, ini kan setelah diintegralkan 10 pakai 6-nya itu hilang nanti. Ini kan ngomongnya do ya. Integral, ingat, integral itu adalah jumlah sigma. Nah, ingat, itu matematika lagi. Akhirnya divergensi itu sebenarnya ini rumusnya. Ya, rumusnya ini setelah perkalian-perkalian ini dapatnya ini. Nah, ini nanti kalau mau dipecah, do U, do X ditambah do V, do Y ditambah do Z, do U, do bagi do X ditambah do dibagi do Y ditambah do dibagi do Z. Nah, ini komponen dotnya itu rho U. U-nya adalah UVW ya, sehingga sama dengan 0. Itu menurut mereka. Jadi saya juga nih jadi kayak nerangin matematika gitu. Ya, nah, jadi ini kembali lagi Pak, untuk apa ini Pak rumus bikin pusing? Ya memang kalau secara rumusan kayak gini gak ada gunanya juga gitu loh. Padahal di sini ya ini adalah menunjukkan ini gitu loh. Ya. Jadi ini adalah ini adalah ini gitu loh. Makanya disingkat menjadi ini gitu loh. Kenapa ada rho-nya? Untuk menghilangkan, dikalikan dengan rho supaya jangan ribet gitu loh, supaya jangan ribet. Kalau supaya jangan ribet, ini kan jadi rho U, ini hilang, kan tinggalnya ini. Sehingga simpel gitu loh maksudnya. Cuman kan masalahnya Anda tidak terbiasa dengan segitiga itu, sebenarnya isinya adalah ini.
ya toh, IDU, DOE dan sebagainya, nah, gitu ya. Nah, sedangkan U di sini adalah isinya UVW ini, UVW. Nah, itu intinya seperti itu. Nah, nanti akan paham ketika belajar NWV. NWV membuat stream function. Nah, kemudian untuk apa analisis skala yang udah capek-capek kita berkeringat-keringat? Untungnya saya tidak menerangkan matematika secara detail. Yang saya ambil yang udah jadi aja. Gitu kan. Karena kita ingin mengetahui kalau sebegitu banyaknya komponen, begitu banyaknya parameter cuaca yang terjadi, istilahnya gini. Sekarang yang ordonya min 10, min 8, min 6 itu untuk apa dipakai? Kan gak ada gunanya juga gitu. Meskipun banyak, ya, meskipun banyak seperti yang pertama itu gayanya itu kan ada gaya sentripetal, ada sentrifugal dan gaya lain yang muncul. Setelah dianalisis skala, ternyata gaya-gaya yang muncul itu tergantung wilayahnya gitu. Kalau wilayahnya memang kayak di lintang menengah, jadi yang lain itu diabaikan. Meskipun banyak gerak atmosfer yang lainnya, gitu maksudnya. Sekarang kayak gini, ngebayangin atmosfer itu susah. Tapi ngebayangin orang gini aja lah. Kalau ada orang Jawa ngumpul di Stadion Utama Bogor, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Manado, ada orang Ambon, ada orang Papua. Ya toh, ada 10 orang. Pendek rata-rata ketinggiannya hanya 160. Kemudian ada orang Amerika 2 orang. Tingginya 2,5 meter. Ya toh, pasti yang 2,5 meter itu diabaikan karena kalah dengan 10 gitu. Nah, gitu maksudnya. Nah, di atmosfer kalau ada 10 pengganggu parameter, ya toh, yang lainnya kalau dia punya tekanannya tidak ordernya tidak terlalu besar, ya untuk apa dipertahankan? Kan lebih baik diabaikan. Nah, gitu. Makanya perakiraan cuaca sering banyak salah karena banyak yang diabaikan, yang dihilang-hilangkan. Nah, gitu ya. Itu yang penting sekali mengenai implementasi daripada persamaan matematika. Nah, sekarang kok saya tutup tadi ya. Salah. Ya. Kembali lagi ke yang tadi. Oke. Nah, sehingga yang kedua, bagaimana kita memprediksi cuaca itu, bagaimana kita akan berevolusi terhadap waktu. Nah, berevolusi, maksudnya berevolusi itu secara cepat, gitu loh. Sehingga makanya kalau cuaca itu kan skalanya kan cepat sekali ya, ruang dan waktunya cepat. Sehingga persamaan-persamaan tadi pasti mengandung waktu, gitu ya, pasti mengandung waktu. Akhirnya kembalilah akibat dari metode dinamis ini muncullah cuaca adalah ruang dan waktu. Dia berevolusi cepat sekali waktunya. Karena apa? Di dalam ruang dan waktu itu mempunyai atmosfer, gaya-gaya atmosfer yang bekerja di suatu ruangan tertentu. Kembali lagi ke sini ya. Ini yang tadi saya ulangi lagi bahwa ternyata di lintang menengah itu yang ada hanya ini saja, yaitu ada Coriolis. Nah, makanya dipahami Coriolis di Indonesia kosong. Kenapa? Satu, tekanannya tidak banyak berubah. Yang kedua, sintetanya. Sinteta itu sin V. V itu ada kan lintang. Lintang di kita berapa? Kan 10 derajat. Paling besar 11 derajat. Paling kecil 6 derajat.
Nah, sinus 6 derajat 0,00 sekian, sinus 10 derajat 0,0 sekian, akhirnya diabaikan. Makanya gaya Coriolis dekat ekuator itu kecil dibandingkan gaya Coriolis di lintang menengah. Jadi ini nggak pakai kita ini gitu loh. Nah, kemudian akibat daripada ini, ya, maka ada yang namanya muncul keseimbangan geostropik. Nah, keseimbangan geostropik ada akibat daripada perubahan tekanan. Perubahan tekanan karena daerahnya kontinental, ya, ada jarak dan waktu, ada gaya Coriolis. Maka di sini dirumuskan rho super rho do P do X sama dengan ini adalah 2 kali V F, ya, atau gaya Coriolis. Ya, gaya ini gaya Coriolis itu 2 omega ya, 2 omega kali sin theta V, itu namanya gaya Coriolis. Nah, persamaan yang tadi ini ya sama ini itu sama saja kalau di dalam perubahan tekanan secara kontinental itu namanya gaya geostropik. Geostropik itu ya artinya hanya perubahan tekanan saja. Nah, jadi di sini tidak mengandung ini kan, D per dt besar. Nah, gitu loh, tidak ada perubahan-perubahan tekanan itu enggak, tekanan perubahan terhadap totalnya itu enggak ada. Yang ada hanyalah gangguan-gangguan. Nah, di sini maka tidak ada perubahan percepatan, sama ini tidak ada percepatan. Artinya di sini tidak ada. Nah, maka kalau di lintang menengah itu ya ini gitu loh, ya, rumusnya ini, ya toh. Ini asalnya dari 2 omega kali sin T adalah F, kemudian kali V. Jadi ini sama dengan ini. Ya. Nah, ini contohnya kalau misal ini, kalau namanya geostropik, ya toh, ini kalau saya slideshow bisa kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Siapa? Siap kelihatan, Pak. Oke, jadi umumnya kalau geostropik ya toh, dengan pengamatan di lapisan 3 mm itu umumnya seperti ini. Ada yang namanya lengkung-lengkung ini. Ya toh, di sini nanti ada pelajaran analisa cuaca. Ini kalau model kayak gini namanya antisiklonik. Antisiklonik yang ada di pegunungan. Ini kan pegunungan semua nih toh. Bukit-bukit semua. Ini di Amerika. Ya toh. Amerika itu kelihatannya luas, padahal di tengahnya kosong, sama dengan Australia. Ya toh, kelihatannya gede pulaunya, tapi di tengahnya bolong. Nah, buat perang sama dia boleh, tapi jangan perang di pinggir pantainya, banyak penduduknya. Kalau di tengah-tengah, kalau di Indonesia mau di tengah, mau di pinggir, semuanya orang. Makanya kalau kata orang Belanda is very simple untuk mengalahkan Indonesia, karena Indonesia adanya di mana-mana, gitu. Tapi susah juga karena pulaunya banyak. Pulau yang paling susah ditumpas adalah Jawa dan Sumatera, Kalimantan. Yang lainnya gampang karena kecil. Jadi angin geostropik. Jadi ini anginnya ini besar-besar gitu kan. Kenapa besar-besar? Karena di pegunungan di daerah daratan itu perubahan tekanannya cukup tinggi, makanya anginnya juga cukup tinggi gradiennya kan gitu. Di lapisan 300. Nah, jadi ini kelihatan ya. Soalnya kalau saya rubah slide nggak kelihatan. Kelihatan? Pasti nggak kelihatan. Saya kembali gini nggak, ini masalah kalau saya ganti slideshow, ganti di slideshow itu saya ganti slide itu suka nggak berubah. Slide-nya yang pertama terus. Ya, ini kembali lagi ya, kembali lagi di permasalahan dari awal. Jadi sebenarnya ya yang ini dihilangkan ini, yang tadi kan dianggap tidak ada ini. Ya, ternyata ini adalah prognos, untuk prognos angin anti geostropik. Angin anti geostropik. Artinya ini hanya digunakan bukan yang ada di pegunungan tadi atau di kontinental. Dia cocoknya di Indonesia, cocok di model-model kayak gini. Perubahan komponen itu terhadap itu. Ternyata memang iya angin yang dipakai. Makanya Indonesia kalau memprediksi modalnya angin. Nah, kalau di kontinental Eropa, Australia, dia
dia modalnya perubahan tekanan. Makanya di sini namanya analisis geostropik. Ini yang diutek-utek. Itu kalau kita ini komponen angin, makanya angin menjadi penting. Gitu. Kalau ini tekanan menjadi penting akibat perubahan tekanan, adanya front, akibat ada perubahan tekanan, adanya puting beliung. Nah, cuman kok di Indonesia ada puting beliung? Ya, yang dilihat bukan tekanan, yang dilihat angin muternya, bukan tekanan yang karena apa? Tekanan kita kan tidak kelihatan. Nah, gitu loh. Itu dipahami. Makanya di sini namanya prediksi atau prognos ageostropik. Artinya A itu anti. Ini adalah geostropiknya terhadap tekanan. Kemudian akhirnya secara umum kembali lagi ini lagi, ya toh, maka rumus yang tadi ini, ya toh, ini kan hanya tinggal diuprek aja gitu kan, kemudian dibalikan ke sini sehingga dapat sini. Sehingga sebenarnya DUDT ini adalah ini, persamaan umumnya adalah ini. Nah, gitu toh, ini persamaan umumnya tuh ini. Nah, gitu toh. Nah, sekarang kalau misalnya tidak ada perubahan totalnya ya nol, berarti tinggal ini. Kemudian jika tidak ada perubahan tekanan ya tinggal ini, ya toh, dan seterusnya. Jadi hanya tinggal ngotak-ngatik ini aja sebenarnya. Persamaan terakhirnya tuh ini gitu. Izin Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Izin Pak, yang di FV sama FU itu apa ya Pak? V itu, V kecil itu adalah kecepatan angin komponen utara selatan, S-nya adalah Coriolis. Ini kok udah dibilang di atas ini. Kita udah oke? Paham? Siap. Nah, kan di sini nih tadi nih enggak. Oh, iya, iya. Mana tadi? Nah ini kan F-nya Coriolis, ya memang saya nggak nyebutin F itu apa. Ini Coriolis, ya Coriolis. Jadi ingat U adalah komponen barat timur, V komponen utara selatan, W atau Z adalah komponen vertikal. Nah, ingetin aja itu, ya nggak ada yang lain, ya toh. Nah, seperti itu. Ya kemudian hasil daripada itu ternyata kalau dilengkapin lagi persamaannya, kembalikan lagi, ya kan, maka dapatnya seperti ini, ya toh, ya kan, dapatnya seperti ini. Nah ini kan modelnya kayak ini, kemudian dirubah seperti ini, dapatnya ini. Maka lebih lengkap lagi geostropik itu ini sebenarnya persamaannya, ya toh. Jadi persamaan geostropik untuk utara selatan, kenapa ada G itu lambang geostropik, ya toh? Maka rumusnya adalah seper Coriolis dikalikan densitas sama dengan dikali perubahan tekanan dibagi perubahan lintang, bujur. Kalau tergantung kita melihatnya apa. Kalau doek lintang berarti doyanya yang bujur. Kalau doeknya bujur, doyanya lintang, karena sama-sama horizontal. Jadi inilah yang dibilangin persamaan geostropik pada umumnya. Nah itu ya, ini yang persamaan geostropik pada umumnya yang digunakan oleh para pakar cuaca seperti ini. Jadi angin geostropik itu sebenarnya perubahan tekanan terhadap perubahan lintang atau bujur. Nah, gitu kan. Nah ini dia diutik-utik lagi, balik lagi dia ke sini, gitu. Sama saja sebenarnya kan, ini dengan ini, itu hanya dibulak-balik saja. Oke. Bentar lagi selesai. Nah, jadi angin geostropik itu adalah akselerasi dapat dihitung dari perbedaan tekanan kan tadi dari real angin dan geostropik wind ini, ya toh, realnya ini. Nah ini. Kenapa di sini DU-nya masih ada? Karena ingin melihat anginnya dia itu yang tadi ini. Nah ini loh, seperti ini. Nah kemudian ini adalah perubahan arah, ya, atau lengkungan, yang tadi lengkungan tadi, kemudian perubahan aliran dalam kecepatan, konvergensi atau divergensi. Nah ini kita lihat ini.
Nah, ini toh. Jadi kan lengkungannya seperti ini. Ya, nah, kamu belum dapat pelajaran divergensi. Ini divergensinya, ini konvergensinya, ini adalah divergensinya. Yang menyebar, ini yang menyatu. Nah, nanti belum dapat pelajarannya ya. Gitu. Tapi harusnya sudah dapat di media tropis. Ya, harusnya. Divergensi adalah angin yang menyebar, konvergensi adalah angin yang mengumpul. Lengkungan-lengkungan inilah yang dibilangin tadi. Ini, ya, untuk perubahan arah lengkungan, rotasi. Sehingga di sini berotasi. Nah, di dalam analisa cuaca, di sini namanya antisiklonik. Ya, antisiklonik. Antisiklonik ini antisiklonik di selatan. Di selatan karena berlawanan jarum jam. Kalau di utara searah jarum jam. Itu yang mengenai. Jadi sebenarnya metode dinamis itu ya ujung-ujung itu menghasilkan gambar seperti ini gitu loh. Tapi kalau kita nggak ngerti, kok bisa gambar seperti ini ya? Ini tentunya dari perhitungan-perhitungan ini. Nah, makanya sekali lagi metode dinamis itu permainan penurunan matematik dan ujung-ujungnya itu gambar-gambar seperti ini gitu, yang digunakan dalam NWP. Nah, saya kira itu mengenai tentang analisis skala. Terakhir itu kan analisis skala. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Kalau enggak ya nanti saya mau langsung kasih contoh soal. Ada? Nggak ada? Masih bingung. Sekali lagi saya selalu bilang, kalau supaya paham bagaimana kok bisa dapat ini, ya, maka mau nggak mau kamu baca ini gitu. Tapi dengan catatan matematiknya jago ya, bukannya jago sih, artinya ngerti lah matematiknya gitu ya. Sebab saya nggak tahu kamu matematikmu dapat nilai berapa. Kalau nilainya B semua itu, masalahnya ngertinya B nggak gitu. Yang penting itu kan konsepnya yang benar gitu kan. Oke, kalau enggak kita coba. Jadi mengartikannya itu ya sekali lagi bahwa jadi kalau lambangnya kan itu insya. Jadi kalau lambangnya dia seperti ini, mana dia? Insya. Rumus. Bukan. Nah, ini kan lambang-lambang di sini kan banyak gitu toh. Nah, jadi yang ini kan omega dan yang segitiga itu mana? Segitiga. Wah, mana dia? Ya intinya gini. Jadi kalau lambangnya segitiga terbalik gitu ya. Segitiga terbalik ini nah, ini sebenarnya kan adalah
kumpulan gitu. Maka dari matematika ini ya, kumpulan daripada perubahan dari persamaan ini gitu. Mana dia rumus objek. Nah ini insertnya nggak ada sih formatnya. Rumusnya mana? Nggak ada sih. Nah, ini nanti diisi do ya d atau gini ya toh. Nah, nanti dibagi do t gitu ya. Dan ini semua ada punya arti. Nah, itulah kenapa maka saya malas juga kalau nerangin matematik beginian. Dianggapnya ya udah, dianggapnya kamu bisa lah matematik gitu ya. Nanti selebihnya seperti yang tugas pertama saya suruh buktiin itu kan persamaan matematika aja kan. Ini juga kalau mau suruh buktiin kan bisa aja ini. Buktikan bahwa ini sama dengan ini. Gitu. Oke, nah sampai di situ dulu. Oke, kalau tidak ada ya lagi-lagi. Halo, mana dia sih? Nah, ini ada contoh-contoh soal yang seperti minggu lalu juga saya kasih satu. Dan ini sebetulnya bukan contoh soal, tapi persoalan dari sini. Ya. Dari sini. Aduh ya, oke, belum saya sharing dulu ya, sharing dulu. Sharing dulu. Nah, dari Holton itu kan ada solve problem. Nah, ini, jadi solve problem. Nah, ini ada persoalan karena nggak banyak, karena masih materinya masih banyak yang belum dibahas, gitu. Yang di atas saya nggak ada karena untuk apa nanti saja. Nah, yang ini ada persoalan di sini, nah, problem. Ini belum nyampe ke sini soalnya. Ada problem ini ya. Jadi 1, 2, dan ini saya tidak membahas habis tentang gaya rotasi, gitu. Tapi cukup ini ya, 1, 2. Satunya lagi mana ya? Ini belum karena ada termodinamikanya. Jadi belum semua. Ini 1, 2. Ya ini ya, ada solve problemnya ini, saya coba pecahkan persoalan-persoalannya seperti yang ada di buku ini. Satu soalnya lagi mana ya?
Ya, kalau membaca soal ini agak susah sebetulnya ya. Agak susah. Sudah nggak apa-apa. Oke. Sini saya jelaskan. Nah, ini saya tulis tangan terpaksa karena saya males bikin rumus-rumus ini. Jadi sebuah kapal berlayar seperti contoh kemarin menuju utara dengan kecepatan rata-rata 10 km per jam. Tekanan permukaan arah barat laut. Artinya tekanan permukaan pada kapal itu bertambah ke arah barat lautnya. Yaitu 5 PA per kilometer. Berapa tekanan di stasiun? Artinya ada kapal, ya, ada kapal, ada stasiun, gitu kan. Nah, jadi dia berapa tekanan di atas kapal jika dia menurun 100 PA per 3 jam. Nah, jadi di sini saya jelaskan ini adalah tekanan perubahan total kapalnya itu sendiri minus karena dia menurun ya atau berkurang. Kemudian ini adalah kecepatan kapalnya, ini adalah perubahan tekanan. Perubahan tekanannya kan ini. Jadi kan dia bilang berubah tekanan kan 5 PA. Gitu. Nah, tekanan permukaan arah barat laut bertambah 5 PA, berarti dia positif. Nah, sehingga persamaan matematika ini. Nah, ingat bahwa yang satu utara, yang satu ke barat laut. Sehingga dia membentuk sudut. Maka persoalannya bukan lagi gampang. Artinya persoalannya vektor V dikalikan perubahan ini kan vektor semua dot ya, dot bukannya cross, ini dot. Nah, rumusnya kalau dot itu adalah cosinus. Sehingga kita harus mencari ininya dulu, cos alfanya dulu. V-nya adalah tadi 10, PP-nya adalah 5, cosinus 45. Kenapa cosinus 45? Karena barat laut tengah-tengah antara utara dan barat 45 derajat gitu. Sehingga didapat yang ini. Nah, jadi persamaannya adalah ini. Dari persamaan ini, ya, persamaan yang ini, ya, kenapa P? Karena kita ngomongnya tekanan, ya, ngomongnya tekanan. Tapi kalau ngomongnya T, kita ngomong T, ya, ini kan persamaan umum, kan? Oke. Nah, sehingga ini adalah perubahan kapalnya. Ini adalah perubahan lokal stasiun yang akan kita cari. Ini adalah perubahan adveksinya, sehingga didapatlah seperti ini. Nah itu. Jadi intinya memecahkan permasalahan itu ini saja sebenarnya ya, cara menerjemahkannya seperti itu. Gitu. Pak, kalau misalnya satunya utara ya nggak usah pakai kosnya kan berapa? 90, kos 90 berapa? 1 per 0. Ya, kalau 91, kalau kosnya 90, 0 berarti tidak ada perubahan kan gitu. Ya kan? Nah, ini nanti dihitung sendiri, mungkin saya salah menghitungnya, bedanya 0,0 sekian wajar lah. Misalnya kamu dapatnya 68,3 betul, asal jangan dapatnya 60 atau 67,9 masih betul lah. Nah, mungkin saya salah karena saya nggak pakai kalkulator, nggak punya kalkulator saya, pakai HP saja saya. Kemudian yang kedua, nah ini yang tadi persoalannya, suhu di utara stasiun ini seperti yang waktu pertanyaan waktu minggu lalu. Di utara stasiun itu jaraknya 5 km. Udaranya lebih dingin dari stasiun. Jadi kalau di sini ada stasiun, suhu di atasnya itu lebih dingin. Saya nggak tahu di stasiun berapa. Nah, jika angin bertiup dari timur laut, angin bertiup dari timur berarti dari timur laut. Nah, itu dengan kecepatan 20 meter per detik. Dan udara dipanaskan, saat itu udara dipanaskan melalui radiasi bertambah 1 derajat per jam. Nah, berapa perubahan suhu udara di lokal stasiun? Artinya ada perubahan lokal stasiun, ada perubahan si titiknya tadi itu, dan perubahan angin itu sendiri. Maka yang dibilang radiasi ini adalah totalnya ini, DT dibagi DT 1 derajat. Ya kan? Ini perubahan suhunya adalah 3 derajat. Ini dia, 3 derajat itu mana dia? 3 derajat.
Wah, ada ya, nggak ada ya. Oh, enggak nih. Lebih dingin ini salah ya, ditambahin ya, lebih dingin 3 derajat. Lebih dingin 3 derajat, ini salah nih. Insert gimana insert? 3 derajat type. Nah. Tiga derajat Celcius. 3 Celcius, nah itu ya. Oke. Nah itu ya. Ini tolong betulin ya. Kurang 3 derajat Celcius ya daripada stasiun. Sehingga gambarnya kalau mau saya bikin gambarnya seperti ini. Ya. Nah, jadi gitu tuh. Ini yang di sini 3 derajat lebih dingin. Artinya kalau di stasiun ini berapa? Lebih dingin. Artinya di sini lebih dingin, di sininya tentunya lebih hangat. Kenapa angin di sini kan dari timur laut? Nah, bukan berarti begini, enggak. Matematik itu harusnya meneruskan. Nah, jadi kalau matematik itu nggak boleh begini. Harusnya ini kan titik pangkalnya di sini. Nah, sehingga ini kan kalau kita tarik utaranya gini, ya lurus. Sehingga di sini membentuk 45. Ingat timur laut itu kan tengah-tengah antara utara dan timur. Ini jaraknya 50 kilo. Sehingga kita lukiskan ya perubahan kapalnya itu adalah perubahan radiasinya 1 derajat per jam, perubahan suhunya 3 derajat per, kan lebih dingin ya, 50 kilo karena berapa 50? Karena jaraknya 50. Kemudian kita jadikan meter karena di atasnya meter. Nah, ini V-nya meter per detik. Sehingga didapatkanlah arah dari timur laut. Ini matematik ya, bukan angin. Jadi pakai matematik. Nah, kembali rumusnya seperti ini. Kemudian ingat ini adalah V kali delta T dot ya, dot sehingga rumusnya ini. Nah, didapat setengah akar 2. Ingat kosinus 45 adalah setengah akar 2. Nanti silakan dicek lagi benar atau enggaknya kalkulatormu. Lagi-lagi saya tidak menggunakan kalkulator, ya. Sehingga ini dapatlah seperti ini. Semuanya dijadikan ini jam, ini detik. Ini sengaja satuannya nggak saya buang supaya kamu paham. Ya, sini derajat, sini jam, sini derajat, di sini detik. Nah, sekarang kamu tinggal pakai. Kalau pakai detik, ininya yang dirubah. Kalau pakai jam, ininya yang dirubah. Akhirnya didapatkanlah, kalau dia detik 5,71, mungkin perhitunganmu beda 5,79, 5,5, terserah saja. Tergantung matematikanya, tergantung kalkulatornya yang murah apa yang mahal. Kalau saya nggak pakai kalkulator, pakai hitungan-hitungan ya gitu aja kayak anak SD gitu loh. Gitu. Nah, saya terbiasa emang kalau kalkulator jarang menggunakan pakai kalkulator. Kalau jam satuannya seperti ini. Nah itulah. Nah kemudian yang ketiga, nah ini saya nggak tahu nih tadi di mana di persoalannya di mana kok nggak ada ya. Di bawah kali ya. Saya lupa dapat soal dari mana ini. Apa di atas kali. Ya, saya lupa soalnya dapatnya dari mana. Tapi kayaknya dari Halton semua ya, dari Halton semua. Nah, jadi kan kadang-kadang kan itu kan lintasannya kan jadi gini. Jadi aduh. Nah, kadang-kadang kan lintasannya seperti ini. Nah, gitu kan lintasannya gitu kan. Nah, ini anggap saja yang dibilang curvature bahasa Inggrisnya curvature gitu kan. Tapi mungkin bentuknya nggak seperti ini. Ya.
Dibilang ada sebuah nilai kurva lintasan tadi dengan rumus U kuadrat tangan V dibagi A. Artinya komponen U dibagi jarak bumi, di mana ini adalah V-nya lintang, kemudian jari-jari bumi, dan gaya Coriolis di titik yang tadi itu dari misil balistik. Misil balistik tahu ya, balistik yang goyang-goyang gitu, kayak bandu gitu ya. Atau bisa juga diartikan balistik yang dilempar seperti itu kayak tolak peluru. Itu arahnya arah timur dengan kecepatan 1000 meter per detik. Nah, kemudian kejadiannya di 45 derajat. Jadi kejadiannya ini sebenarnya pada lintang 45 derajat. Jadi si balistiknya itu dilemparkan seperti ini, membentuk seperti ini. Nah, panjang lintasannya ini berapa kita nggak tahu. Nah, kemudian jika jaraknya diketahui 1000 km, berapa panjang lintasannya? Artinya berapa panjang lintasan ini? Tapi jarak dari sini ke situ sudah tahu 1000 kilo. Nah, gitu. Sehingga kita bayangkan jari-jarinya ini adalah 6,37 pangkat 6. Kemudian gaya Coriolisnya 10 pangkat min 1, U-nya adalah 10 pangkat 3 adalah kecepatan ininya, kecepatan pelurunya. Mana dia tadi? Nah, ini 1000 meter per detik ya. 10 meter per detik. Ya. Nah, persamaannya kan ini ya, persamaannya ingat komponen U, komponen V. Komponen V itu kan sama dengan ini. Jadi sama, kita bayangkannya. Nah, ini komponen V toh. Ini komponen V. Ini matematika lagi. Semua sebetulnya matematika. Nanti silakan dicek matematikanya. Kan kamu baru lulus matematika, lebih jago kan? Nah, sehingga dari persamaan ini ya, dari persamaan ini persamaan yang tadi, ini fxy ini adalah rumus awalnya. Rumus awalnya kalau di Holton itu adalah supaya kamu tahu asalnya dari mana rumus itu. Nah, ini ya, rumusnya ini. Ini adalah untuk U, ini V, ini fx, y, gitu kan. Nah, sehingga, kemudian dianalisis skala. Dianalisis skala ternyata ini 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 8, 10 pangkat 3, 10 pangkat 3, 10 pangkat min 12. Sehingga tidak ada perubahan tekanan. Jadi ini tidak ada perubahan tekanan. Jadi dou-nya sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Order yang paling yang besar diabaikan. Maksudnya yang 10 ini bukan yang paling besar. Ini iya pangkatnya pangkat min 8 diabaikan. Sehingga dapatnya hanya tinggal ini saja. Ya toh, dapatnya ini dou PU ya hanya bisa. Yang lain ini diabaikan aja semua menurut saya, tapi saya nggak pangkat min 8 diabaikan, 12 diabaikan, sisanya tinggal ini. Yaitu jadi ada 1, 2, ini tidak ada perubahan, dianggap tidak ada perubahan tekanan terhadap lintang, terhadap perubahan Y. Kenapa? Karena di sini dibilangnya kan nggak ada ngomong sama sekali gitu kan, nggak ada ngomong sama sekali. Tapi kalau dia bilang ngomongnya ini ngomongnya di sini lintang, jadi bujurnya itu nggak ada gitu. Sehingga dianggap 0. Nah, kemudian dapatnya rumusnya ini. Dari rumus ini ya, rumusnya ini FU. Nah, persamaan ini dou V dou T, U kuadrat tangan V bagi A, FU. Kalau kamu ingat pelajaran matematika, diintegrasikan 2 kali. Kalau diintegrasikan 2 kali, ini V sama dengan dapatnya kan ini T. Ini kan semuanya jadi variabel tidak berubah, sehingga dapatnya T. Integralkan lagi, dapatnya seperti ini. Jadi 2 kali, ya. 2 kali dou kuadrat V, ya, dikalikan dt, dapatnya menjadi Y gitu kan, sehingga ini komponen Y, sehingga dapatnya nih, dapat T kuadrat dari mana, silakan saja nanti anggap ini, kamu anggap kalau matematikanya kurang jago, ini anggap saja ini nggak ada dulu gitu loh. Yang pertama
do V sama dengan do T-nya kembali ke kanan, dibalik ke kanan, kemudian integrasikan dapatnya V sama dengan T. Ya toh? Kan do Y sama dengan do X, dapatnya Y sama dengan X. Integrasikan lagi, gitu kan. Itu maksudnya seperti itu. Dapatnya seperti ini. Kalau sudah dapat seperti ini, maka tinggal dimasukkan angka-angkanya. Nah, ini ketelitian angka-angkanya saja. U-nya 10 pangkat 3, ya. Ingat U-nya itu kan kilometer, maka kalau dijadikan meter harus pangkat 2. Nah, tangan V adalah tangan 45, ini adalah A-nya, FU adalah ini, tinggal dikali-kalikan saja. T kuadrat, ingat T-nya itu adalah sudah kita dapatkan. Sini ya, T-nya adalah satuan daripada, mana dia tadi? T ini tadi, ya, 10 pangkat 3 dibagi T-nya 10 pangkat 3 itu waktunya itu 10 pangkat 6 dari 1000 tadi. Dan ini ya, T ini 10 pangkat 3. Ya kan, karena pangkat 2 jadi 10 pangkat 6 dibagi 2. Jadi menurut saya kira-kira lagi-lagi saya tidak menggunakan kalkulator, dapatnya seperti ini. Mungkin dapatnya 129 atau berapa, maka di sini adalah kurang lebih dan lainnya. Kira-kira contoh yang ada di saya coba membuka seperti ini. Nah, saya kira itu mudah-mudahan kamu pahami, ya toh. Lagi-lagi saya ingatkan di sini matematika, ya. Matematikanya harus matang. Nah, kalau nggak matang, ya nggak bisa, gitu. Nah, oke, sampai di sini ya. Paham ya? Paham ya? Nah, makanya saya pakai tulisan tangan, meskipun di sini agak beletetan nih tulisan tangannya nih, gitu. Nah, gitu toh. Nah, nanti kamu ulangi lagi aja, ya, ulangi lagi. Kok ini dapatnya dari mana? Jangan ngikutin saya seperti ini, gitu toh. Nah, toh ini ya karena tulisan saya jelek ini, karena dulu jadi dokter nggak jadi. Tulisan saya jelek. Nah, gitu toh. Ini kamu kok bisa gini ya, bisa gini gitu ya. Silakan. Makanya soalnya saya lupa yang itu di mana sih, dapat soalnya di mana itu. Oke, ini contoh-contoh soal supaya kamu pelajari. Ya, supaya pelajari rumus-rumus yang tadi juga kamu pelajari. Yang jelas kalau UTS nggak mungkin saya suruh nurunin rumus. Paling arti rumus itu yang saya tanya. Ya, contoh soalnya bolak-balik. Bolak-balik juga kamu tentu bisa kan. Ya, ingat UTS-nya nggak pakai Google Meet, nanti saya pakai Zoom supaya bisa ngeliat nyontek enggaknya. Kalau Google kan Meet susah. Ini kalau pakai Zoom kan kelihatan kamu. Oke, ada yang ingin didiskusikan? Ya, ini biar saya upload, nanti biar kamu pelajari di persoalan itu. Nah, jangan lupa ini ya. Pokoknya nanti saya upload lah. Saya upload biar cepat kamu pelajari, gitu ya. Kalau perlu gonta-ganti angkanya, gonta-ganti, ganti lagi barat timur, ganti lagi utara selatan, ganti lagi tenggara, gitu caranya, ya toh. Ingat, yang penting kalau berkurang itu negatif, pokoknya yang berlawanan itu pasti negatif. Nah, gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan enggak? Tidak ada. Ya sudah. Kalau nggak ada ya sudah, nggak apa-apa. Nah, jadi minggu depan kita UTS. UTS-nya itu ya pasti open book. Nggak open book gue sama aja kan, open book juga kamu tuh. Sama aja kan, nggak open book kan open book juga. Emang saya ngelihat tanganmu ngeraba-raba kan nggak lihat. Yang dilihatin kan cuma maksimum paling segini. Kecuali kamu pakai kamera web yang jaraknya agak jauh bisa kelihatan setengah badan. Tapi kalau kameranya gunakan laptop, ya udah kayak saya gini, paling tinggi ya segini tuh. Ya atau saya mundurin lagi gitu. Tapi kalau mundurin lagi kan susah juga saya kerjanya. Nah, paling banter enaknya segini gitu, baru saya bisa kerja. Nah, baru bisa kerja. Tapi kan tangan saya nggak kelihatan. Kamu di laptop mau ngelihat apa kan saya nggak tahu. Kecuali kameranya belakang sama depan baru tahu.
Makanya saya bilang closed book sama open book ya sama aja. Ya, dan jujur aja ya, di dalam rapat saya bilang nggak usah dipersoalkan anak-anak itu mau closed book, open book, orang ketok. Orang ketok udah bahasa Jawa, orang ketok, nggak ketok ya nggak. Ngapain dipersoalkan kayak gitu? Sudah kasih aja soal yang susah selesai loh. Nah, ya enggak. Kita tinggal juga apa. Nyontek juga salah, nggak nyontek juga salah kan gitu. Ya kemarin habis rapat itu saya bilang nggak usah dipersoalkan kayak gitu, ya enggak. Kan tergantung dosanya bikin soalnya mau kayak gimana. Kalau mau bikin soalnya yang ya pakai waktu. Nomor 1 harus 1 detik. Nah, kalau misalnya nggak selesai ya sudah nggak bisa kembali lagi ke pakai odomodo kayak Pak Aris itu, ya kan? Kalau saya nggak mau kayak gitu, udah biarin aja lah. Pokoknya ada Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu aja lah, beres. Ya, oke, oke, ada nggak? Nggak ada. Belum. Sudah, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Gitu. Kamu ya udah, kalau nggak ada saya akhirin saja, biar saya juga beristirahat. Ya kan? Mudah-mudahan setelah UTS kita pelajari lagi karena tinggal 1 bab lagi. Karena kita hanya sampai bab 3 saja. Nanti kalau ada materi yang kurang pas di yang ketinggalan ya saya ulangi lagi itu aja. Karena ya itu balik lagi bahwa metode dinamis itu tergantung yang memberikan penjelasan gunanya. Kalau hanya ngeliat rumus gitu pusing kalau nggak diartiin. Kamu beruntung ketemu saya. Saya suka ngutak-ngatik rumus. Jujur aja ya, saya jujur nih ya. Jujur dan agak nyombong dikit saya. Dosen yang lain tuh saya lihat dikasih PR, buka aja nih, kamu cari di Google, kemudian suruh terjemahin, kemudian PR minggu depannya dikumpulin di saya nggak mau kayak gitu ya. Apapun yang saya bisa matematik sebisa mungkin ya enggak. Ya sudah, kalau memang kita enggak mampu matematik sudah rumus jadinya aja yang kita utik-utik untuk apa, kan juga akan lebih bermanfaat dibandingkan suruh baca jurnal, suruh bikin ringkasan, mending cocok sama metode dinamis. Kan metode dinamis itu kan ini. Ya, metode dinamis kan ini, nggak ada yang lain. Jangan petir terus yang diurusin. Ya kan? Nah, silakan saja cek sama kelas yang lain. Materinya A yang ngajarin B, materinya C yang ngajarin D, nggak nyambung. Kalau saya berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan silabusnya, gitu loh. Nah, kalau nggak bisa ya sudah, saya juga nggak bisa, susah, ya kan? Nah, gitu kan? Masa kalau nggak bisa dipaksain kan gitu. Gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Wah, kawin. Ya udahlah, kalau nggak ada biar cepatnya. Jangan lupa absennya lagi ya. Saya ceknya dulu absennya ya. Saya cek absennya. Kita dulu absennya mana dia lagi, lama sekali nih, lemot. Presensi. Ini Putu. Yuda mana Yuda? Ada ya? Irhas. Siap, hadir Pak. Nurul. Ini Nurul nih kenapa suka? Sudah hadir Pak. Kamu HP-nya kecanggihan kali ya? Oke, sudah selesai 27 orang. 27 orang ya. Clear. Ya. Kalau memang tidak ada ya terima kasih atas perhatiannya. Lagi-lagi nggak ada bosannya. Saya jaga kesehatan, jangan sampai membuat kegaduhan dan jangan sampai bikin masalah. Saran karena tinggal 2 tahun lagi kamu kan.
2 tahun lagi sayang, harapan orang tua, harapan adik, harapan kakak, harapan family, beruntung masa pandemi gini, nanti mudah-mudahan tahun depan pandeminya hilang, coronanya hilang, kita bisa bertatap muka lagi, ya toh, karena juga saya juga sebetulnya kangen sekali ngelihat tingkah lakumu, ya toh, ngelihat seragamu yang rapi, dan kita juga sedih kok, sedih. Teman-teman juga sedih. Dengan model daring kayak gini juga jangan dikira dosen itu senang. Kita juga tidak senang. Satu, waktunya kalau dipaksakan 3 jam full, kita berpikir tidak semua taruna punya kuota baik. Kemudian jangankan daring, tatap muka saja dari 27 orang mungkin yang ngerti hanya beberapa orang, apalagi dengan sistem daring. Jadi keterbatasan waktu. Ya mungkin tidak sama semua dosen. Saya berpikirnya kayak Pak Gus Mangkono, yang lain-lain itu berpikirnya positif. Jadi ya sudah, kita lakukan saja apa yang bisa kita lakukan. Ya enggak mau diapain lagi, kondisinya seperti ini, udah kita sabarin aja. Nah, makanya berhentinya corona ini kan tergantung kita. Kitanya 3M dilakukan dengan baik ya sudah aman. Makanya lagi-lagi saya nggak ada bosan ya, jaga kesehatan, jaga jangan sampai ada yang kesalahan. Kalau dosen suruh masuk benar, kemudian tugas disampaikan meskipun terlambat ya sampaikan saja, kan nggak masalah. Itu kan karena kan itulah satu-satunya jalan untuk menolong kamu. Saya kira itu, kalau tidak ada saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan silakan Lev. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Pak. Siap, terima kasih Pak. Nah,